Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Untuk itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita bersama. Begitu juga insya Allah kita mendapatkan pencerahan dari Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Baiklah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Imam asal Jakarta yang menanyakan, bolehkah dalam syariat Islam kita mematikan tanaman ataupun rumput, tanaman liar lainnya dengan cara disemprotkan cairan kimia untuk memudahkan agar tidak memakan waktu yang lama seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana wa baligh lana Ramadan. Allahumma amin. Allahumma. Dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu surat memetakan pengelompokan manusia itu pada al-muttaqin di 5 ayat, pada al-kafirin di 2 ayat, kemudian al-munafiqin 14 ayat, ada al-fasiqin, kan. Tentu al-fasiqin ini yang menyimpang dari peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat atau tanda orang fasik itu ada 3, kan. Pertama, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Memutuskan tali dengan Allah Subhanahu wa taala setelah dikuatkan dengan janji dia, kan. Inna sholati wa nusuki itu kan penguatan. Setelah berjanji begitu di lisan, kemudian dilepaskan itu fasik, kan. Kelakuannya tidak seperti apa yang diucapkan. Yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan tali silaturahim dengan sesama, begitu, dalam berbagai bentuknya, apakah memutuskan karena gagal berkomunikasi dalam kata-kata atau bahkan gagal dalam berkomunikasi secara sosial dan fisik, kan, itu politik juga, kan. Yang ketiga wa yufsiduna fil ardh, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini ulaika humul khasirun, mereka itulah akhirnya merugi. Orang fasik itu begitu. Nah, yang relevan dengan pertanyaan tadi adalah membakar rumput begitu. Dengan cairan kimia. Cairan kimia, untuk gampangnya begitu, kan. Yang murahnya begitu. Nah, ini apakah cara seperti itu akan berdampak negatif pada rerumputan dan tanah yang dikenai cairan kimia itu? Diduga itu akan begitu, kan, berdampak negatif. Berarti ada unsur ifsad fil ardh, merusak, padahal maksudnya itu hanya untuk rumput saja, tapi tentu akan berdampak pada yang lain, kan, karena kimia itu kan merusak, begitu luas, kan. Bahkan kimia itu sampai alat untuk perang sekarang, perang kimia, kan, termasuk COVID juga bagian itu kan dari tentu saja kejahatan kimia begitu. Nah, jadi harus ditanyakan kepada ahlinya, apakah dengan menggunakan itu hanya rumput yang ingin dibersihkan saja, atau juga
habitat lain akan rusak, ya kan? Nah, itu. Saya menduga habitat lain akan rusak, bahkan tanah juga akan tercemar. Ya. Kalau begitu kan, itu ada unsur ifsad fil ard. Dan itu termasuk ya perilaku orang fasik gitu yang melanggar aturan. Begitu. Nah, tentu itu sebaiknya dihindari. Kalau hanya untuk masalah rumput itu kan banyak cara, ya kan. Sekarang kan pakai mesin saja, begitu kan, cepat sekali itu kan. Ya, bahkan mencangkul saja sekarang kan dengan traktor cepat sekali, ya begitu. Jadi dengan cara yang ya tidak menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan, sebab kalau terjadi akan masuk kepada ya stempel ya al-fasikin, orang yang fasik, dan akhirnya merugi ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah asal Jakarta. Saya tidak melakukan sholat Jumat lebih dari 3 kali. Apakah Allah bisa memaafkan kesalahan saya? Karena saya benar-benar menyesal tidak menjalankan ibadah kewajiban dalam Islam ini. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya atas kesadaran itu ya bahwa sholat Jumat itu adalah kewajiban ya. Dan itu adalah pertanda atau tiang dari Islam. Itu ada tiang agama Islam itu sholat, ya kan. Sholat yang 5 waktu ya termasuk itu sholat Jumat, bahkan ini kan hanya seminggu sekali dengan kewajiban berjamaah, juga mendengarkan khutbah, jadi lebih penting begitu kan. Ya, ini ditinggalkan 3 kali lagi, jadi telah melakukan tentu dosa besar. Ya, kalau begitu ya harus tobat nasuha. Bagaimana ya kan? Tentu menyesal ya, kalau perlu ya nangis darah kalau perlu ya kan. Jadi ya segera itu ya tentu saja, dan berniat untuk tidak melakukan lagi, bahkan langsung ya sholat Jumat tunaikan kan begitu dengan lebih baik ya kan. Nah itu jadi lalu untuk tobatnya ini ulama apakah Jumat yang lalu itu bagaimana tuh ya kan. Ada yang mengatakan strict ya, tidak ada qadha. Tidak ada qadha ya, karena memang harus itu naik kepada waktunya kan. Nah, begitu kan. Tapi yang lain itu ada yang ya memberikan pandangan lebih menampung. Ya, itu kan kewajiban tidak bisa ditunaikan adaan pada waktunya, lalu pengen membayar ya bagaimana ya, tunaikan ya qadha begitu kan, qadhaan. Jadi ambil saja pendapat itu ya kan. Berarti apakah dengan sholat Jumat? Ya, berarti kan dengan jenis sholat yang sama. Atau ya pendapat yang lain tidak mesti jenis sholat yang sama karena beda waktu ya kan. Nah, itu memperbanyak sholat sunat saja. Sholat taubat. Sholat sunat. Jadi sholat sunat itu kan berfungsi menambalin ya kan. Itu disebutkan dalam hadis bahwa kelak sholat orang itu akan diperiksa, ya ternyata waduh yang masih banyak bolong-bolong. Coba lihat tuh sholat sunatnya, ada coba bisa nggak nambalin kan begitu. Jadi kayak apa kain-kain yang bisa nambalin baju yang bolong kan. Kalau banyak tambalannya kan bisa disatukan kan jadi baju juga kan, walaupun itu terbuat dari tambalan itu apa namanya kain-kain potongan kan, tapi baju juga ya kan. Kira-kira ya begitulah apa gambarannya. Jadi silahkan ada pilihan seperti itu, yang penting laksanakan segera langsung ya kan. Selain tentu saja istighfar, memperbanyak istighfar, mohon secara khusus untuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa besar tersebut. Lalu ya Jumat besok ya bukan hanya melaksanakan tapi
di sab pertama kan begitu kan, untuk menunjukkan orang ini kok semangat sekali, orang itu memperbaiki apa yang sebelumnya kurang baik, itu kan ditujukan kesungguhan ya. Lalu tentu saja tadi yang untuk yang lalu ada 3 ya alternatif ya, ambil saja mana yang lebih memudahkan. Misalnya ya sudah sholat sunat saja diperbanyaknya berapa lama, berapa banyak juga itu kan terus saja begitu kan. Kalau sholat sunat ya bisa sholat sunat mutlak, artinya kan sebelum sesudah kan waktu-waktu yang longgar ya 2 rakaat terus saja begitu ya. Jadi seperti itu insyaallah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Henry asal Cilegon. Ya. Saya mau bertanya terkait hukum wudhu. Apakah sah wudhunya jika air bekas wudhu di muka menetes ke anggota badan lainnya, misalkan tangan ataupun kaki, ataupun saat sedang membasuh tangan terkena kaki, seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya, walaqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan anak Adam. Ya kan. Ya, di antara kemuliaan itu kan manusia muslim itu la yanjasu, tidak mutanajis. Kalau musyrikun najis ya. Sebagian mengatakan itu najis fisik karena memang tidak pernah bersuci kan. Sebagian ulama najis akidahnya dan akhlaknya. Ya, kalau itu ya akidahnya sudah jelas. Akhlaknya juga kan memang orang-orang ya kafir, musyrik itu ya tentu saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya kan. Nah, bahkan ya ada yang berpendapat najis itu adalah najis secara fisik juga. Begitu, karenanya tidak boleh mushaf Al-Quran itu ya dipegang oleh orang-orang yang, kecuali orang-orang yang wudu. Muslim pasti ya, muslim, bahkan lebih ketat lagi wudu dulu kan. Itu. Sedangkan yang non tentu saja tidak boleh karena dikhawatirkan akan ada ihanah, pelecehan. Ya kan, seperti terjadi di beberapa kasus ya, orang itu membakar mushaf Al-Quran dan la qadarullah, itu qadarullah, kemudian dibakar dirinya. Iya, dibakar dirinya kan begitu. Ya karena itu kan memang surat Allah. Kita juga bikin surat cinta gitu kepada siapa yang kita cintai, begitu kan dibakar. Marah. Itu kan Al-Quran ini kan kumpulan surat-surat cinta Allah kepada manusia, kepada hambanya. Masya Allah, ya kan. Ini orang kurang ajar ya, membakar surat cinta Allah kepada manusia, kepada hambanya. Ya, jadi terkait pertanyaan tadi, membakar apa? Wudu. Wudu, berarti layan jasu, manusia itu tidak najis, apalagi muslim. Sehingga tetesan misalnya dari wajah kemudian ke tangan, yaitu tidak masalah begitu kan. Tidak ada kaitannya dengan air mustakmal. Mustakmal itu kalau air habis dipakai toharoh, dikumpulkan, dipakai, ya itu mustakmal. Bukan yang netes dari anggota badan, bukan. Iya kan, itu pengertian mustakmal itu. Ya ini udah dipakai, ya kemudian wudu lagi, itu. Sebab dimungkinkan, ya apalagi sekarang di masa-masa begini, ya harus physical distancing dan lain-lain, salaman dan lain-lain ya kan. Ada kemungkinan kan, air ya habis dipakai itu ada saja kan bakteri lah atau apa, karenanya itu tidak dipakai lagi. Itu yang pengertiannya mustakmal, bukan yang menetes dari badannya sendiri begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah asal Garut. Ya, cukup memperhatikan pertanyaannya.
Saya dihantui rasa bersalah dan merasa berdosa karena telah berhubungan dengan suami dari wanita lain. Saya sangat menyesal dan tidak ingin melihat mereka bercerai. Apakah saya benar tergolong bukan umat Nabi Muhammad SAW karena telah menghancurkan hubungan orang lain? Seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya kan, tentu saja sangat memprihatinkan. Ini korban, ya, korban tentu saja mungkin medsos, mungkin apa, godaan banyak ya kan. Ya, pokoknya apa yang didengar dan dilihat hal-hal yang haram akan mempengaruhi seseorang itu yang melihat mendengarnya, kan. Itu untuk ya, tergoda juga untuk melakukan itu. Makanya dalam Islam itu menghindar, ya, dari hal-hal yang akan mempengaruhi secara negatif begitu. Bahkan lingkungan itu harus dipilih lingkungan yang baik. Nah, sedangkan kalau ada ya lingkungan yang tidak baik, di situ ada khamar, di situ ada apa namanya, nyanyian perjudian, di situ ada hiburan-hiburan yang ya tidak baik, itu harus dihindari. Lagwun walahwun itu kan harus dihindari. Nah, apalagi ya tentu saja berhubungan dengan laki yang bukan mahram. Itu sudah jelas ya sangat dilarang, ya kan. Oleh karena satrul aurat kan menjadi wajib, termasuk aurat dalam pandangan, ya. Nah, itu. Tapi ini sudah terjadi, bagaimana? Taubat, ya kan? Tobat, ya. Nah, ini dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, dosa besar itu la yukaffir, tidak menjadikan seseorang itu menjadi kafir, tidak, ya kan. Tapi dia harus tentu saja ditobati, bertobat, ya, sungguh-sungguh, tobat, ya kan. Tapi pendapat yang lain, Mu'tazilah itu jatuh kafir langsung tuh, ya. Itu jadi ada. Tapi kita penganut ahli sunnah wal jamaah, ya, dosa besar itu tidak menjadikan orang jadi kafir, tidak. Tapi jadi orang asi, berbuat maksiat, ya. Bahkan ini maksiatnya itu kategori fahisyah, karena ada lawannya, kan. Tidak bisa sendirian kalau berbuat seks bebas itu, ya nggak bisa sendirian, pasti ada lawannya, bertiga bahkan dengan setan, itulah fahisyah. Nah, bagaimana ini? Ya sudah, tidak usah ngomong pada yang lain, langsung saja berdialog pada Allah, ya kan, lapor kepada Allah, ya Allah, begitu, malam-malam hari terus begitu, kan, ya, istighfar, ya, berjanji, kan, begitu, ya kan. Nah, lalu berarti kan ibadat yang langsung pada Allah, ibadat mahdhah dikuatkan, ya, diperbanyak. Ibadat ghair mahdhah, ya, ibadat sosial itu juga dilaksanakan, sebab ibadat itu juga innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan itu mampu menghapus, ya, keburukan, kan begitu. Ya kan. Khusus kepada istri orang itu yang tentu saja dizolimi itu, kan. Kalau saja dia tahu kemudian berdoa, itu bisa saja kontan tuh akibatnya, ya, terjadi kepada pelaku, ya, kezoliman itu. Ya udah, didoakan saja. Jadi si ibu yang pendosa ini banyak-banyaklah mendoakan si ibu yang ya tentu saja dikorbankan, ya, itu banyak didolimi, banyak begitu, ya. Kalau dalam hubungan ketetanggaan biasa saja, lebih baik tentu saja lebih santun dan seterusnya, tapi jangan sampai orang itu kaget, ya, ada apa ini, kan, biasa-biasa saja. Jadi lebih banyak mendoakan saja, berdoa begitu, ya kan. Boleh kalau ada rezeki tentu saja, ya kan, berbagi rezeki itu boleh, itu kan. Demikian gitu. Allah.